Setiap harinya Anda, saya, kita semua menghasilkan 0,75 kg sampah. Tapi sadarkah Anda bahwa kita harus bertanggung jawab atas sampah yang kita hasilkan? Saya, Andini Effendi, bersama Asumsi.co akan mengulik sampah plastik, ancaman atau oportunitas. Kalau ngomongin sampah, sebenarnya oke deh, manajemen sampahnya harus benar gitu. Tapi ternyata sampah itu juga bisa menjadi sesuatu kalau kitanya kreatif. Saya akan ngobrol-ngobrol dengan startup yang mulainya itu justru dari sampah, tapi akhirnya mereka bisa membawa dampak bagi masyarakat. Hai Feb. Halo Mbak Nini. Aku tuh tertarik banget soal Gringo. Sebenarnya mungkin ceritain dulu deh, awalnya tuh kalian berdiri, itu ceritanya gimana? Sebenarnya kita awal mulanya itu dari ide di 2014. Jadi waktu itu aku nggak sengaja ikutan acara hackathon. Acara hackathon kita bikin satu solusi dalam beberapa hari di situ. Di 2014 kita launching idenya, testing. 2015 kita running officially dengan nama Gringo. Tetapi sampah itu sejujurnya aku nggak pernah kepikiran sampai aku pindah ke Bali sebenarnya. Apa tuh terobosannya yang diberikan oleh Gringo terkait dengan masalah sampah ini? Approach kita selalu sama dari awal, bahwa gimana caranya kita menggunakan teknologi digital yang saat ini bentuknya apps atau web itu untuk memperbaiki sistem yang ada. Sekarang ini kita fokus untuk kerja bareng sama si waste collector-nya dari level desa. Kalau yang di Denpasar itu kita di level desa, kita jadi pakai aplikasi, pakai web based sama mobile based application, itu kita tracking cara kerja mereka, terus kayak mereka transport bawa sampah itu dari mana ke mana, terus berapa banyak, terus jadinya untuk si waste collector-nya itu sendiri juga mereka secara penghasilan bisa meningkat gitu sih. Dengan teknologi aja, sampah itu ternyata bisa jadi bisnis. Nah, saya mau ngobrol, ada satu startup lagi di Makassar, namanya Mall Sampah. Saya penasaran, seperti apa sih cara kerja mereka? Halo, Mbak. Halo, hai. Aku sebenarnya penasaran, sebenarnya Mall Sampah itu tuh jelasin deh. Ya, jadi Mall Sampah itu aplikasi daur ulang sampah online. Jadi kami melihat bahwa sektor informal seperti pengepul dan pemulung itu masih jarang diberdayakan, padahal mereka itu kunci dari rantai daur ulang. Jadi saya pikir teknologi itu bisa membantu mereka. Ya, jadi Mall Sampah ini sebagai recycling network, kita menghubungkan seluruh stakeholders daur ulang, mulai dari penghasil sampah, pengepul, pemulung, pelapak, industri daur ulang, untuk saling terhubung di dalam jejaring daur ulang. Termasuk konsumen nih? Iya, termasuk kita sebagai penghasil sampah, rumah tangga atau kantor itu bisa mendaur ulang sampah di aplikasi Mall Sampah yang tersedia di Android dan iOS. Untuk saat ini kita ada 5 kota, Makassar dan sekitarnya, ditambah Parepare. Jadi kalau misalnya warga kota Makassar itu untuk recycle sampah sekarang sudah mudah sekali dengan adanya Mall Sampah. Jadi mereka cukup foto sampahnya mereka, take picture, kemudian submit di Mall Sampah, nanti akan terhubung dengan pengepul dan pemulung terdekat di sekitar rumah mereka. Kemudian akan dijemput dan akan dibayar sampah mereka dengan sejumlah uang sesuai dengan nilai dari sampahnya, seperti itu. Nah, kalau bicara sampah kan artinya nih banyak yang berkepentingan nih. Nggak hanya dari inovasi aja, saya pengen tahu juga gimana masyarakat yang ada di daerah itu mengelola sampahnya. Dan sebenarnya gimana sih peraturan soal sampah ini, terutama pengelolaannya ya, di skala nasional. Jadi saya mau ngobrol dulu, ada TPS 3R di Bali, kemudian juga peraturan nanti kita akan ngobrol dari Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kementerian Perindustrian. Kita ikutin ya perbincangannya. Hai Mbak Dia. Hai Mbak Andini. Mbak Dia tuh kayak role-nya di TPS 3R Sanur itu seperti apa sih?
Ya, jadi saya sebagai salah satu strategi di balik Akademi Rethinking Recycling yang berusaha untuk mengembangkan TPS atau tempat pengelolaan sampah di Denpasar untuk semakin optimal dan bisa melakukan daur ulang. Jadi saya termasuk dari satu tim yang mendorong perubahan masyarakat dan juga pendidikan pengelolaan sampah. Jadi yang kita usahakan adalah adanya proses pemilahan. Kenapa ada pemilahan? Karena kita mau mengurangi sampah yang terbuang ke sungai, sampah yang terbuang ke TPA akhirnya numpuk, harus dipilah agar yang masih bisa didaur ulang itu masih bisa dilakukan dan digunakan kembali. Oh wow, terus gimana tuh kemajuannya dari awal masuk sampai saat ini? Menurut saya cukup inspiratif ya sebenarnya bagi saya sendiri, karena ternyata pengelolaan sampah atau pemilahan khususnya itu tidak hanya berhubungan dengan alam, tapi juga berhubungan dengan perubahan perilaku masyarakat ya. Jadi contohnya dari ibu-ibu sampai anak-anak sampai bapak-bapaknya juga itu harus sinergi. Kalau enggak ya ngapain cuman ibu-ibu PKK aja contohnya yang memilah, tapi anaknya, suaminya, bahkan kepala desa adatnya dan juga kepala desanya juga harus memilah. Barulah itu menjadi perubahan yang signifikan begitu di masyarakat. Kok tadi dari dia kan bilang keterlibatan masyarakat adat itu penting sekali. Nah, saya sekarang mau ngobrol dengan Ketua TPST 3R dari Desa Adat Seminyak, masih dari Bali juga. Sudah ada Bli Komang di sini. Hai Bli Komang. Hai Bu, baik saya cerita dari awal dulu. Ya, ini sih sebenarnya TPST 3R ini bukan punya saya secara pribadi, tapi punya dari Desa Adat Seminyak secara lembaga. Dulu itu ceritanya kenapa sampai ada TPST 3R ini dulu. Awalnya kita di Desa Adat Seminyak ini yang notabene daerah pariwisata, namun yang terlayani hanya di jalan utama untuk pengangkutan sampahnya. Jadi di sana ada usulan dari tokoh-tokoh masyarakat, kenapa kita tidak buat aja. Dulu cuma si angkut buang gitu, konvensional sih di 2003. Ya akhirnya kita buat, dananya murni dari Desa Adat. Lahan yang kita pakai juga lahan dari Desa Adat. Terus kita buat, terus setelah berjalan saya banyak belajar dari teman-teman yang sudah berjalan duluan. Saya belum tahu apa itu 3R, pemilahan belum. Jadi hanya memilah aja, kemudian saya belajar. Nah, sementara kalau yang kita lakukan di sini baru hanya sifatnya memilah. Jadi botol-botol PET ya, plastik botol PET itu kita ada kerjasama dengan rekanan pihak ketiga yang menyalurkan ke pabriknya langsung. Jadi kita hanya mengumpulkan, kita jual ke mereka yang menyalurkan ke pabrik. Ya, tapi yang menarik nih Bli, aku pengen bahas itu kan awalnya dimodalin sama Desa Adat. Itu pertama kalinya Desa Adat punya inisiatif, ayo saya modalin untuk ngurus TPS 3R ini tuh apa yang membuat mereka tuh jadi kayak sadar gitu, perlu nih diolah sampahnya. Tokoh-tokoh masyarakat jujur termasuk artinya pandangan mereka ke depan tuh bagus karena kita berada di daerah pariwisata, jadi ada mungkin dua menurut mereka, satu keamanan, satu kebersihan. Ibu Vivin, aku mau tanya nih soal pemerintah kita tuh punya nggak sih kalau kita ngomongin dari segi KLHK ya, apakah ada kebijakan untuk ngedukung industri pengelolaan sampah? Itu apa aja sih Bu? Kebijakan yang diterapkan itu memang ada 3 hal. Yang pertama adalah pengurangan sampah. Jadi pengurangan kita menghasilkan sampah. Artinya kalau bisa sampah, nggak usah menghasilkan sampah. Barang-barangnya bisa dipakai lagi, guna ulang atau recycle. Tapi kalau memang tidak bisa, kemudian harus menghasilkan sampah, maka kita lihat sampah yang kita hasilkan adalah sampah yang memang bisa didaur ulang. Kami mendorong untuk itu dilakukan daur ulang atau kemudian berujung pada circular economy sehingga tetap sampah itu tidak terbuang ke TPA. Dan yang ketiga pendekatannya adalah bagaimana kita menggunakan teknologi untuk kemudian menghasilkan sampah itu misalnya menjadi energi. Misalnya ada pembangkit listrik tenaga sampah atau RDF, refuse derived fuel, di mana sampah itu menjadi energi equal dengan batu bara muda. Bisa jadi bahan bakar di pabrik semen ataupun di
di PLT. Bu Vivien, tapi ada nggak kayak role model city atau kabupaten lah gitu yang dianggap oke nih dalam mengelola sampahnya? Kalau untuk role model ada Surabaya itu luar biasa. Dia itu pengurangannya bagus, pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakatnya juga luar biasa di sana. Kemudian Kota Balikpapan juga bagus. Mbak Ani dia punya TPA juga sekarang udah sanitary landfill. Artinya itu TPA yang kelas tinggi gitu ya. Nah, Kota Banjarmasin itu juga bisa jadi role model. Dia melakukan pelarangan penggunaan kantong plastik belanja sekali pakai dari 2016. Sekarang saya sudah bersama Pak Muhammad Taufik, Direktur Industri Kimia Hilir dan Farmasi dari Kementerian Perindustrian. Terima kasih Pak Taufik. Pak Taufik, aku pengen tanya soalnya kalau kita ngomongin soal pengelolaan sampah, terutama kita fokusnya sampah plastik ya. Itu regulasi yang dimiliki oleh Indonesia dan juga Kementerian Perindustrian tuh seperti apa sih Pak? Selama ini pemerintah sudah ada beberapa regulasi yang diterbitkan. Dalam hal ini bentuknya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang pengelolaan sampah spesifik. Dalam hal ini termasuk sampah plastik di dalamnya. Nah, di dalam undang-undang maupun PP ini, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sampah secara langsung di daerahnya masing-masing. Kemudian pemerintah daerah juga memiliki kesempatan untuk berkoordinasi dengan jajarannya maupun dengan masyarakat ataupun industri yang ada di wilayahnya. Dalam hal ini adalah industri daur ulang ya, untuk bisa mengelola sampahnya, apakah itu digunakan untuk atau dimanfaatkan untuk kebutuhan lain maupun memang tidak bisa lagi dikelola lebih lanjut. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat, memang kalau kita bicara soal sampah, itu memang kepentingannya tuh banyak dan tanggung jawabnya pun juga tanggung jawab bersama. Jadi kita nggak bisa kayaknya misalnya, oh ini harus dari pemerintah nih yang harus ada inisiatif. Oh mungkin harus ada dari mana nih, warga harus bentuk, misalnya kayak tadi deh di Bali tuh harus ada TPST 3R sendiri gitu. Tapi memang yang paling mendasar adalah dari kitanya aja dulu. Dari kitanya udah belum nih di rumah milah-milah sampah, dari mulai yang organik, anorganik, mana yang didaur ulang, dan cari tahu. Semua tuh udah gampang gitu, kita tinggal cari tahu, oke saya tinggal di Jakarta, saya bisa nyalurin sampah kemana, kalau ada iurannya harganya berapa, dan mereka kemana sih nyalurinnya, tinggal tanya kok, tinggal angkat telepon tanya kemana sih kalian nyalurin ininya, dan itu masih bisa ke-track gitu loh sekarang semuanya. Jadi udah gak ada alasan lagi, semuanya dimulai dari individu, dari kita sendiri, paling enggak kita bisa memilah, membersihkan, dan menyalurkan apa yang kita hasilkan dari rumah tangga kita ini ke orang-orang yang memang benar-benar berkepentingan untuk menjalankan circular economy dari sampah ini. Dan ingat, sampah itu bukan sampah loh, itu adalah komoditas. Jadi jangan sampai kita buang komoditas itu jadi nggak ada harganya.